jangan pernah mempersulit sesuatu yang awalnya sudah mudah. Benar nggak? Ya, udah itu prinsip kehidupan. Kalau mau slow living, mau nyantai hidupnya, nggak usah ribet itu hidup. Contoh ini maka dalam bahasa tasawuf itu orang terkadang itu memang harus nggak mau ribet gitu. Kalau dalam bahasa jangan selalu dipikirin. Kalau bahasa kita overthinking, nggak usah. Contoh ya sederhana. Sekarang BBM naik, Pertamax berapa? 16.000, yang awalnya cuma 12 ya, 12. Overthinking, ini kan gara-gara gini, ini gara-gara konflik ini, kejauhan. Sudah, kamu mau beli apa enggak gitu aja sudah. Kalau nggak mau turunin dengan risiko ini, kalau enggak ya udah jalan-jalannya dikurangin. Buat sederhana aja, gak usah ribet. Toh kalau kita ngomong apapun juga nggak bisa merubah turun ke 12 lagi. Jadi ada sesuatu yang memang tidak harus kita overthinkingkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya secara pribadi bisa berjumpa kembali, bermujalasah, bermajelis di kantor pajak sore ini, karena mungkin terakhir itu di bulan April apa bulan apa itu, sudah 4 bulan kita karena tugas haji kemarin itu, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Melanjutkan masih berkaitan dengan perilaku orang-orang Bani Israel. Perilaku yang bisa jadi bagian dari refleksi kita semua terkait dengan perilaku-perilaku orang yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan, sosial, dan yang lainnya. Ini agak panjang ya, karena ini satu rangkaian cerita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridhu wa la bikr. Awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthil arda wa la taskil harth musallamatul la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ada rangkaian ayat ini, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat bercerita tentang cerita yang paling populer dalam surat Al-Baqarah.
yaitu tentang kisah sapi. Dalam Al-Baqarah itu direkam dua kisah yang terekam dalam surat ini bicara soal sapi. Yang sebelumnya Bani Israel juga ada cerita tentang sapi, yaitu disembah. Ketika Nabi Musa uzlah 40 hari itu, bukan malah umatnya itu beres, tapi malah umatnya itu berimajinasi, berinovasi dalam ibadah, kemudian membuat berhala sapi yang terbuat dari emas itu. Kisah sapi terulang lagi dalam peristiwa ini. Kita terjemahkan secara sederhana. Ingatlah ketika Musa bertanya kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ayat 67 yang awal ini, jadi ceritanya dalam terjemahan sudah saya masukkan. Cerita awalnya itu adalah ada kasus pembunuhan antar saudara di Bani Israel saat itu. Tapi tidak ada satupun yang mengaku atau diketahui siapa pembunuhnya. Tidak ada yang tahu. Jadi ini kayak pembunuhan berencana kalau orang bahasa kita sekarang itu. Soal rebutan warisan. Sampai kemudian saling tuduh satu dengan yang lainnya. Maka mereka kemudian jalan buntu mereka temukan. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, kalau memang kau adalah Nabi, buktikan siapa yang membunuh orang ini. Maka muncullah kemudian cerita soal sapi. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, solusinya cuma satu, sembelih ke sapi. Kemudian mereka bertanya, lah ini urusannya kan ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Lah kok apa hubungannya dengan sapi? Biasa orang pintar, orang sok pintar itu kan selalu bertanya. Ini kita mau cari pembunuhnya, cari pelakunya. Lah kok malah suruh nyembelih sapi? Maunya ini buat ejek-ejekan atau gimana? Nah, jawabannya Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Kamu tak kasih solusi malah. Nah, kadang kita itu perlu yang namanya menahan diri. Jangan sok komentar dari sesuatu yang kita belum tahu ujung pangkalnya dan mau kemana arahnya. Kadang kan kita gitu ya, ada orang tanya sesuatu kepada kita, lo kok gitu? Saya belum selesai bicaranya. Nah di sini, ini sudah mulai kelihatan ini. Tipe watak orang Bani Israel itu ngeyel. Tahu ngeyel? Ya, ngeyel itu dia tanya sesuatu, ketika dijawab dia malah membantah dari jawaban itu. Kemudian okelah, dia terima. Sudah kadung sowan Nabi Musa, udahlah saya ikut aja. Bahasa orang kita, saya ikut permainanmu aja lah. Yang penting bisa diketahui pelaku pembunuhannya siapa. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Sudah, ikuti aja lah. Sapinya seperti apa? Nabi Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu tidak tua dan tidak muda. Pertengahan di antara itu. Awanun baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan. Kira-kira kalau kita diminta seperti ini sudah jelas belum? Mereka cari informasi. Oke, nyembelih sapi. Sapinya yang seperti apa? Maklum dah itu? Umum dah? Umum. Allah jawab, sapinya itu enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Di antara itu. Ya kalau umur sapi ya 2 tahunan ya. 1 tahun masih lumayan muda, 3 tahun sudah tua. 2 tahunan aja lah, yang umur 2 tahunan. Kira-kira nyari sapi seperti itu mudah enggak? Mudah. Dan Allah mengatakan, faf'alu ma tu'marun. Lakukan apa yang sudah diperintahkan. Kalau kita lakukan enggak? Lakukan. Tapi Bani Israel enggak. Namanya orang ngeyel ya. Orang ngeyel.
Mereka berkata lagi, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kami tentang sapi itu. Apa nanti kurang jelas itu sudah itu. Oke, umurnya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda. Kalau kita ya udah eksekusi aja selesai kan. Kalau ini ada, beneran itu, ada lagi enggak gambarannya, sifatnya kayak apa lagi? Allah turuti. Kemudian Allah mengatakan sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang bagi yang memandangnya. Sapi ini sing ganteng, repot ya. Sapi ini sing bergas. Kalau hanya sekedar yang tawaran pertama, clear ya. Ini enggak, karena dia cerewet, ngeyel. Masa gitu toh? Ada lain enggak? Allah nuruti aja, Allah turuti aja. Oke, sapinya yang faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Sofraun faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Warnanya itu kekuning-kuningan, kuning tua, kuning emas, yang orang itu sekilas lihat itu menyenangkan dirinya. Saya masih ingat itu dulu ketika di pesantren itu guru saya mengatakan hadis ayat ini dijadikan kampanye Golkar. Ya, saya masih ingat itu. Pernah juga disampaikan oleh Kiai Maimun Zubair untuk guyonan tafsir, ya, tafsir guyonan itu. Karena kalau ditanya warna apa yang paling disukai, warna kuning emas ya. Kan coba ada yang nggak suka emas enggak? Faqiul launuha tasurun nadhirin, warnanya mencolok dan disukai oleh orang banyak. Nah, itu Golkar katanya gitu. Jadi Golkar itu ada dalilnya dalam Al-Quran gitu. Tapi orang P3 nggak terima. Orang P3 punya dalil bahwa ikut Golkar itu haram. Dalil Qurannya pakai dia juga. Pakai cerita tentang Nabi Adam. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Jadi orang P3 nggak kalah akal juga, dia pakai dalil juga dengan Al-Quran itu. Jadi Orde Baru itu perlawanannya tidak hanya soal intrik politik, pakai dalil agama dipakai untuk melawan dan membela itu. Itu. Jadi orang P3 pakai wala taqrabah hadhihi syajarata. Janganlah dekati pohon ini, maksudnya pohon beringin itu. Kalau kamu tidak orang zalim. Jadi semua yang saya tidak tahu yang PDI dulu ada dalilnya atau tidak, saya tidak tahu itu. Jadi tambah ribet lagi. Seharusnya lebih mudah jadi sulit. Tidak itu, tidak cukup bagi mereka. Mereka tanya lagi. Tolong jelaskan lagi lah yang clear seperti apa. Apa nanti gak kurang jelasnya? Allah tambahi lagi. Kalau masih belum jelas Allah tambahi gini. Sapi itu belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Baru dia mengatakan, ya udah kalau gitu kita sembelih. Dalam riwayat, akhirnya mencari sapi yang digambarkan itu tidaklah lebih gampang, tetapi lebih sulit. Bahkan saking sulitnya, dia harus menebus sekian ratus dirham untuk membeli sapi itu hanya untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhnya. Nanti kita bisa belajar dari kisah ini bahwa orang yang ngeyelan terkadang itu bukan malah tambah beres, tapi tambah tekor, tambah ribet hidupnya itu. Seharusnya itu mudah jadi ribet. Gara-gara suka sesuatu yang sederhana dibuat susah. Nah, kemudian ingatlah ketika kamu membunuh seorang lalu kamu saling tuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkap apa yang selalu kamu sembunyikan. Dan kemudian kisahnya akhirnya terbeli itu sapi dengan harga yang sangat mahal. Yang seharusnya lebih mudah kalau kita mau ikut yang pertama selesai itu. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Lakukan, oke kita lakukan. Tapi karena modal ngeyelan, nah, makanya jadi besok itu kalau kita disuruh orang itu langsung lakukan aja. Kalau kita anggap sudah clear, ya siap. Kayak modelnya orang militer itu. Ya, saya kan kemarin pas haji itu kan petugas itu militerismenya tinggi memang. Saya merasakan betul 10 hari itu baris berbaris. Wah, saya orang sipil gak pernah gitu, lempoh semua kaki ini.
Dan memang ada ilmunya mereka. Jadi jangan dikira ketika orang polisi atau TNI itu kalau ngomong siap itu kan mudah sekali ya. Dilafalkan itu. Siap Pak. Ternyata itu belum tentu paham itu orang itu. Jadi dia punya strategi ketika tua bosnya bilang, "Kamu harus gini. Siap Pak." Nanti belakang dia tanya lagi itu, konfirmasi ke orang sekitar bosnya lagi. "Bapak minta apa tadi?" Jadi kata siap itu menjadi celah untuk kita tidak kelihatan tidak mudah bingungan misalnya gitu. Kalau kita sipil kan enggak ya. "Tolong Mas, nanti bantu ini. Seperti apa Pak teknisnya Pak?" Jadi kita minta detail. Nah kalau orang-orang TNI itu, nah siap Pak, siap. Kalau orang Jawa bilangnya itu gigih tapi rak kepanggih ya. itu kita itu. Kalau mereka itu pakai filosofi itu gigih tapi rak kepanggih itu udah biasa. Contoh ketika ada pimpinannya jenderal kemudian pangdamnya meminta sesuatu, ya siap. Mau itu kita habis ngantuk atau enggak ya siap pokoknya. Tinggal nanti kalau beliau sudah keluar, kita tanya kepada ajudan beliau, kita ya, "Bapak tadi minta apa?" Polanya itu seperti itu. Jadi di belakang layar dia bermainnya itu. Nah kalau orang ini enggak, ini orang Bani Israil itu enggak. Dia mau detil, akhirnya repot sendiri. Dalam singkat cerita, dalam ayat 73, Allah mengatakan, "Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang setelah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Maka ini mukjizat dari Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi prakteknya itu ketika sapi itu sudah ditemukan, disembelih oleh mereka, kemudian salah satu anggota tubuhnya, jasadnya sapi itu ya, untuk dipukulkan kepada jenazah korban pembunuhan itu. Ada mengatakan ekornya. Ada mengatakan itu cukup ditempelkan dengan salah satu dari anggota tubuh dari sapi itu. Walhasil si mayat itu kemudian bangun dan ditanya siapa yang membunuh, dia mengatakan Fulan bin Fulan. Yang dalam riwayat dikatakan itu adalah pamannya yang bunuh. Habis itu ya jadi mayat lagi. Hanya untuk menunjukkan mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, dalam ayat ini ditutup dengan kata-kata summa qasat qulubuhum. Ternyata. Nah, ini juga kita ambil misalnya. Orang sudah dijelasin seperti itu, sudah dikasih solusi seperti itu, sudah dipertontonkan kemujizat seperti itu, masih keras saja hatinya itu. Masih tidak mau beriman. Maka saya masih teringat dengan sabdanya Sayyidina Ali. Sederhananya gini, orang benci itu tidak butuh alasan kenapa dia benci. Sebagaimana orang suka kepadamu, itu juga tidak butuh alasan kenapa orang itu suka kepadamu. Karena alasan bisa dibuat oleh mereka sendiri. Jadi memang aneh. Kalau udah orang ketemu gini tinggal pergi aja lah. Udah ngeyelan, sudah diceritain, sudah ini, masih gak percaya lagi. Sering ketemu orang seperti itu kan. Itu udah tinggal aja udah. Jadi ini kalau orang bilangnya itu orang gak paham, merasa sok paham. Padahal dia orang yang gak paham kalau dia itu orang yang gak paham. Itu orang seperti ini nih, tinggalin aja. Kan ada kalau dalam Ihya itu ada 4 tipe manusia itu. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri fastarshidu. Orang yang tahu kalau dia itu orang yang tidak tahu. Orang yang tahu dan dia tidak tahu kalau dia itu orang yang tahu. Dia orang pintar tapi gak tahu kalau dia itu orang yang pintar. Orang seperti ini apa? Dibimbing. Nanti dia sadar sendiri. Kemudian ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, yang kedua adalah seseorang yang dia sadar dia tidak tahu dan dia tahu kalau dia itu orang yang tidak tahu. Orang seperti ini ajari. Yang kedua adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang dia tahu dan dia sadar kalau dia itu punya kompetensi untuk tahu. Orang seperti ini ikuti. Beres kalau kita punya bos seperti ini, dia tahu protapnya, tahu aturannya, tahu regulasinya, dan dia paham betul, ikuti, aman kita jalan. Ada orang yang dia itu potensinya tahu, tapi selengean, cuek orangnya. Tapi dia itu orangnya pintar seharusnya. Nah, bimbing orang seperti ini, jangan ditinggal, bimbing. Jadi orang seperti itu. Atau kita, pembelajar, kita merasa tidak tahu, dan kita tahu kalau kita merasa tidak tahu lah, kita harus belajar. Jangan yang keempat.
Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini orang bodoh, sok-sokan rumasa dia pinter, padahal dia itu orang yang enggak. Jadi orang yang bodoh dan tidak tahu kalau dia itu bodoh itu. Kalau dalam bahasanya Al-Ghazali itu agak lumayan enggak enak. Fatruhu, lempar orang seperti itu, buang, enggak usah diikuti orang seperti itu. Kita jadi bodoh malah itu. Nah ini orang-orang gaya orang-orang Yahudi juga, orang Bani Israel saat itu juga seperti itu. Ayat ini menjadi alasan penamaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Dan mungkin sering ketika jenengan lihat terjemahnya Al-Baqarah itu, ya diterjemahkan apa? Kalau di mushaf itu, sapi betina. Enggak, ya sapi gitu aja, gak ada betina-betinanya. Itu ada tak marbutohnya. Belum tentu tak itu menunjukkan kelaminnya, itu enggak. Dalam bahasa Arab belum pasti ya, kata itu merepresentasikan status kelaminnya, itu enggak. Ya, surat sapi gitu aja sudah. Enggak ada sapi betinnya, itu enggak ada. Enggak ada. Karena di Quran itu beda dengan bahasa pemakaian kita umumnya ya. Nah, coba kalau contoh, saya kasih contoh cerita Adam, udah lama ini. Ketika Allah mengatakan kepada Adam dan pasangannya Siti Hawa ya, Allah mengatakan apa? Uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, uskun anta, tinggallah kalian, kamu Adam, wa zaujuka, dan zaujun itu laki apa cewek? Kalau cewek apa? Zaujatun, gitu. Kalau cowok itu bahasa Arabnya suami itu bahasa Arabnya zaujun, kalau istri itu bahasa Arabnya zaujatun. Tapi di Quran redaksinya apa? Uskun anta wa zaujukal jannah. Masa kita mau terjemahin wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama suamimu, kan repot nanti terjemahnya. Jadi dalamnya orang LGBT repot ini kan. Kenapa loh? Ini kan maka Quran pakainya apa? Zaujun, tidak zaujatun. Padahal kalau kamu cari kamus sekarang, ketika jadi kamus di Google itu, istri bahasa Arabnya apa? Zaujatun. Tapi di Quran menggunakan zaujun. Karena apa? Karena itu bukan makna istri dan suami, maknanya pasangan. Pasangan bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi bahasa Quran itu kalau gak hati-hati bisa kepleset gitu. Nah ini juga sama, Baqarah itu tidak menunjuk pada status apa kelaminnya hewan itu. Nah ya, surat tentang sapi gitu aja. Hal yang sederhana itu. Rangkaian ayat ini melanjutkan pembahasan tentang perilaku Bani Israel dan wataknya yang buruk ya. Di antaranya di sini adalah menyingkap watak keras kepala mereka dan serta dangkalnya pemahaman mereka terhadap esensi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip pernyataan ini, ada sebuah hukum tak tertulis dalam diri kita dan kita sepakat tentang ini. Jangan pernah mempersulit sesuatu yang awalnya sudah mudah. Benar enggak? Ya, udah itu prinsip kehidupan. Kalau mau slow living, mau nyantai hidupnya, nggak usah ribet itu hidup. Contoh ini maka dalam bahasa tasawuf itu orang terkadang itu memang harus nggak mau ribet gitu. Kalau dalam bahasa jangan selalu dipikirin. Kalau bahasa kita overthinking, nggak usah. Contoh ya sederhana. Sekarang BBM naik, Pertamax berapa? 16.000, yang awalnya cuma 12 ya, 12. Overthinking, ini kan gara-gara gini, ini gara-gara konflik ini, kejauhan. Sudah, kamu mau beli apa enggak gitu aja sudah. Kalau nggak mau turunin dengan risiko ini, kalau enggak ya udah jalan-jalannya dikurangin. Buat sederhana aja, gak usah ribet. Toh kalau kita ngomong apapun juga nggak bisa merubah turun ke 12 lagi. Jadi ada sesuatu yang memang tidak harus kita overthinkingkan itu. Nah, di sini Allah itu sangat sederhana awalnya, memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi apa saja sapinya. Yang penting tadi awal ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tapi karena mereka cerewet, minta ini, minta itu, maka akhirnya itu menyulitkan mereka sendiri.
Bahkan di ayatnya itu ada wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka nggak bisa melaksanakan itu. Saking cerewetnya sampai akhirnya kesulitan sendiri. Maka diceritakan di sini, akhirnya mereka itu menemukan sapi yang jenis itu dengan harga yang fantastis. Diriwayatkan harganya sampai menembus seberat emas seberat sapi itu sendiri. Di dalam riwayatnya itu harganya itu karena saking langkanya itu sapi, gara-gara cerewetnya mereka sendiri, akhirnya mempersulit hidupnya sendiri. Nah, dan itu Quran sering memberikan pesan kepada kita untuk jangan mempersulit diri sendiri, apalagi dalam urusan agama. Nah, Allah itu Rasul berpesan ad-dinu yusrun wala yushaddidin illa man ghalabahu. Jadi agama itu mudah dan tidaklah orang yang mempersulit agama kecuali dia yang dipersulit oleh agama itu sendiri. Contoh sederhana, orang mau jamaah ke masjid itu sederhana, yang penting pakai pakaian yang nutup aurat, ya gitu kan, kemudian punya wudhu, sholat, selesai. Nggak harus hari raya harus pakai pakaian baru misalnya. Gak punya pakaian baru gak sholat id, kan jadi ribet sendiri. Harus gini. Kadang kita yang mempersyaratkan hidup sendiri. Sarapan itu seharusnya sederhana ya. Atau makan sih, benar gak kita sering rebukan soal makan siang gak jadi makan siang? Gara-gara apa? Sini mau apa, situ mau apa, gak jadi semua akhirnya kan. Karena ribet sendiri, tinggal makan kan selesai seharusnya. Karena nuruti selera itu loh yang belum jadi lebih sulit. Dan kita sering menemukan suasana seperti itu. Apalagi dalam urusan agama. Agama itu sederhana sekali. Haji bagi yang mampu, clear. Gak mampu, gak usah haji gitu, ngapain sih? Cari hutangan, cari kredit, ada apa, hanya untuk pengen haji. Belakangnya repot sendiri. Ya udah, gak bisa umroh pak, gak apa-apa, gak harus kok, itu ada syaratnya. Apalagi puasa bagi yang mampu, kalau gak mampu ya gak puasa, simpel aja. Kadang kita yang bikin repot sendiri, akhirnya kemudian membebani diri kita sendiri. Saya sering contoh itu orang puasa sunnah. Orang puasa sunnah itu istiqomah Senin Kemis. Suatu saat temennya itu ngajak yang pas ada ulang tahun hari Kamis, ngajak teman-teman nanti habis kajian kita makan-makannya. Kita duren depan itu. Baru datang semua tadi saya lihat itu. Ini yang Kamis yang puasa bilangnya gini, "Bok nanti aja sekalian maghrib saya mau buka." Nah, ini temennya mau ngajak sekarang kok. Pertanyaan sekarang adalah, boleh enggak kita buka puasa? Batalin puasa? Boleh enggak? Baik enggak? Ya baiklah. Sisi kita sudah menjalankan puasa, toh ada teman yang mengajak, yaitu membahagiakan dia yang ngajak itu. Juga bagian dari kebaikan juga. Dibuat enteng aja gitu, gak usah sepaneng. Wah ini gak menghargai yang puasa. Enggak ada, kita puasa gak butuh penghargaan orang. Jadi paham ya? Kalau pengalihannya itu baik, ya kita yang baik-baik saja, gak usah kemudian wah ini gak perhatian sama yang puasa ini. Sengaja. Kalau kita memang puasa dan komit puasa, ya udah pergi saja Bapak, saya gak usah. Clear, enak. Daripada kemudian gerundel gak jelas. Wah ini gak soliter ini, solidaritasnya gak ada sama saya ini, gak menghargai. Akhirnya puasa kita akhirnya sia-sia, seakan-akan menunggu apresiasi dari orang. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Di hadis yang lain bahkan dikatakan oleh Rasul sendiri, ada satu hadis di Arba'in Nawawi itu ada. Salah satu kebinasaan umat-umat terdahulu itu adalah suka banyak tanya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk melakukan. Maka di situ dikatakan ini di hadisnya kutipan Bukhari Muslim, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka yang banyak bertanya dan menyisli nabi-nabi mereka. Tanya doang tapi gak ngapa-ngapain. Itu bagian dari cara kita untuk menghindari jangan mempersulit diri sendiri dalam konteks agama. Udah apa adanya, gak usah ribet. Ada lagi juga pesan di Quran itu.
La tas'alukum syai'an an asya'in in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya kepada sesuatu yang pertanyaan itu jawabannya mempersulit diri kalian sendiri. Itu di Quran juga pesan Rasulullah itu. Janganlah kalian bertanya sesuatu yang kalau dijawab jawabannya itu mempersulit diri kita sendiri. Makanya tradisi pesantren itu ada. Tradisi pesantren itu kalau ada kiai ngasih ijazah, ngasih wirid kepada santrinya, itu gak usah banyak tanya, gak banyak cincong. Terus nanti ini harus puasa. Iya lah, repot awakmu itu. Saya kasih misal ijazah, baca surat waqiah ya tiap habis maghrib. Udah clear kan? Ada orang tanya, Afwan Ustaz, apa harus ada puasa-puasanya dulu? Kalau saya ngomong, ya harus ada, itu harus diikuti. Jadi udah kalau dapat apa, udah terima kasih, pergi aja sudah dijalanin itu. Orang-orang kuno itu loh, kenapa wiridan ya hayyu ya qayyum itu mandi? Ya karena mereka punya keyakinan udah, nggak banyak cincong, nggak banyak ngomong itu. Udah lakuin aja. Kalau udah kita anggap clear, nggak ada problem, jalanan. Itu gaya yang benar. Maka dalam tradisi pesantren itu kalau orang ngasih ijazah, kiai ngasih ijazah, udah qabil tuh, udah sepaham kita, setahu kita. Nanti kalau kita malah banyak tanya, terus itu nanti puasanya makan yang bernyawa atau tidak? Oh enggak, betul jawaban gitu lagi. Berapa hari? 7 hari Tat. Oh iya 7 hari. Apalagi nanti tengah malam harus bangun tidur. Ya harus bangun. 2 rakaat, ya harus 2 rakaat. Akhirnya tambah ribet lagi. Dilakuin enggak? Kok berat ya? Gitu akhirnya kan. Saya salah sendiri banyak tanya. Maka di momen tertentu terkadang kita nggak harus banyak tanya. Kalau kita anggap itu sudah clear, ya udah kita jalani saja. Yang terakhir dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmah juga di bagian terakhir bahwa watak kerasnya manusia itu terkadang melampaui kerasnya batu. Padahal kita itu seharusnya dinamis, fleksibel. Tapi kakunya kita itu terkadang melebihi kakunya batu. Di sini dikritik oleh Rasulullah, disindir. Batu aja itu bisa terbelah kok. Ya, batu aja itu terkadang di sela-selanya bisa keluar air. Masa hati kita sama sekali tidak ada kebijaksanaan, tidak ada kasih sayang. Itu hati apa? Batu. Wong batu aja bisa ngasih kenyamanan dengan munculnya mata air di sela-sela batu itu sendiri. Jadi seakan-akan Allah ngeritik, waktu yang kamu anggap kaku aja itu bisa manut kok dengan saya. Kamu itu sudah bisa punya pikiran, punya hati yang luas, masih gak mau manut. Itu manusia itu terkadang bisa lebih keras daripada batu. Terakhir saya kutip di bawah ini, Sayyidina Ali, ini kunci untuk kita juga. Sayyidina Ali itu pernah menyindir. Beliau mengatakan naklus syukur min mawadhiha ahwanu min tafhimi man la yafham. Memindahkan bongkahan batu dari tempatnya, bongkahan batu yang besar itu, apa batu yang turun dari kawah Merapi itu, yang besar-besar itu lebih mudah, lebih ringan daripada memberikan pemahaman bagi orang yang nggak mau paham, benar nggak? Ya, jadi kalau kita ketemu orang seperti itu, ngeyelan, bantahan, yang kita tahu, oh udah, nggak usah diterusin, udah terima jadi, terserah gitu aja. Mau dengerin ya monggo, nggak dengerin juga nggak apa-apa, lepas saja daripada kita nanti sakit hati, ikut-ikut mangkal nggak jelas itu. Kan ingat, kita terkadang pengen berbuat baik kepada orang, setidaknya menasihati. Tapi kita harus sadar bahwa orang yang dinasihati itu punya 2 potensi. Potensi mendengar nasihat kita dan juga potensi tidak mau mendengar nasihat kita. Kalau mendengar ya syukur, nggak mendengar juga syukur. Wong kita sudah ingin berbagi kebaikan dengan menasihati. Tapi kalau kita kemudian berharap orang yang kita nasihat itu dengerin, yang terjadi apa? Dan ternyata dia gak dengerin, yang terjadi apa? Gontok-gontokan. Oh batu kasih tahu gak mau. Akhirnya malah bukan menerima nasihat tapi malah bertengkar akhirnya. Kita rugi juga. Maka kalau kita ingin membantu orang lain, cukup itu sebagai bagian dari bukti kita berbuat baik kepada orang lain. Tidak usah berharap kebalikannya. Dia mau nerima ya monggo, gak nerima juga gak apa-apa. Karena ada orang yang tidak mau menerima bukan karena dia tidak tahu,
tapi karena dia tidak mau. Nyoba kamu ngerayu orang yang nggak mau tuh gimana? Ya bikin mangkal sendiri. Maka ya udah, kadang kita harus mendamaikan diri kita dengan orang seperti itu. Oh ya udah, ya kadang kita punya bos yang dikasih tahu nggak mau, ya udah ikuti aja permainannya, biarin aja, jatuh sendiri. Atau kita punya anak buah yang ngeyel, ya udah kita taruh di posisi yang memang nggak banyak urusan. Jadi kita harus membaca situasi itu. Walhasil itulah yang bisa kita ambil manfaat dari cerita tentang apa surat Al-Baqarah 67 sampai 74. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.